Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pagi hari ini dan dalam menghadiri perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya semua dari kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang meyakini bahwa duduknya kita di Maulid Nabi adalah duduk yang membawa keuntungan dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia hingga di akhirat, kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Dan itulah di hati orang-orang yang telah meyakini duduknya mereka di Maulid, maka mereka itu akan selalu berulang dan berulang ingin terus datang dan datang ke Maulid. Kenapa? Karena mereka telah merasakan kenikmatannya di dunia qablal akhirah. Mereka ngerasain kenikmatannya duduk di Maulid di dunia bahkan sebelum akhirat. Kalau di dunia Allah sudah berikan kita kenikmatan, padahal orang beriman itu dikatakan dunia ini adalah penjara baginya. Tapi subhanallah, justru saat kita dekat sama Allah, saat kita dekat dengan Rasulullah, saat kita dekat dengan agamanya Allah dan Rasulnya, justru kita merasakan kenikmatan di dunia. Hidup jadi nikmat, rumah tangga jadi damai, dapat anak soleh-solehan, kan gitu. Rezeki biar nggak banyak tapi berkah. Bisa. Kita ngerasain nikmat dan begitu juga hari ini kita ibadah, duduk di Maulid Nabi itu ibadah. Tapi herannya kita ngerasain nikmat. Kita rasain nikmat. Maka kita bisa bayangin kalau di dunia aja Allah udah cicipin kita rasa nikmat, gimana di akhirat? Yang mana kenikmatan di akhirat itu berkali-kali lipat ganda daripada kenikmatan yang kita rasa di dunia. Kita ngerasain tenang hati di dunia aja nikmatnya bukan main. Tidur bisa nyenyak, makan bisa banyak. Betul apa enggak? Sedikit aja ada pikiran, tidur nggak bisa, makan nggak nafsu, betul? Sedikit baru dikasih pikiran. Tapi subhanallah, orang kalau udah kenal yang namanya ibadah, udah ngerasain yang namanya nikmat dalam taat, dia bisa ngerasain kenikmatan di dunia yang Allah berikan kepada dia sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi, kalau kamu lewat taman surga mampirin. Siapa yang bisa ngerasain majelis ilmu taman surga? Hanya orang pilihan. Di antara orang-orang yang enggan duduk di majelis ilmu lantaran mereka menganggap berat duduk di majelis ilmu, gerah duduk di majelis ilmu, membuang-buang waktu barangkali duduk di majelis ilmu. Tapi ada orang yang justru duduk di majelis ilmu bukan cuman merasakan apa yang mereka kata, tapi justru diganti sama Allah. Gerahnya diganti jadi nikmat, waktu yang terbuang diganti jadi nikmat, ilmu yang didapat berganti jadi nikmat. Masya Allah. Kan itu semua nilai yang tak terhingga. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga ini yang membuat kita bisa ngerasain nikmat di tengah taat. Karena saat kita ngerasain nikmat di tengah taat, kita jadi semakin semangat di dalam mengerjakan taat tersebut.
Wajib kita kalau hadir maulid makin semangat karena Allah hadirin rasa nikmat duduk di maulid. Tiap kita mau ngerjain kebaikan, ada rasa semangat di dalam hati kita, artinya di situ Allah sudah merasakan kenikmatan taat tersebut untuk kita. Maka kadang-kadang coba kita lihat ibadah apa yang paling bikin kita malas. Ibadah apa yang paling bikin kita berat? Ibadah apa yang paling bikin kita sulit mengerjakan? Sama dengan ibadah itulah yang Allah belum berikan kepada kita nikmat di dalam mengerjakan. Kalau ada orang berat ngerjain sholat, berarti dia belum ngerasain nikmatnya sholat. Kalau ada orang berat ngeluarin infak, berarti dia belum ngerasain nikmatnya berinfak. Kalau ada orang berat nutup aurat, berarti dia belum ngerasain enaknya nutup aurat. Kalau ada orang berat berbuat baik kepada orang, artinya dia belum tahu rasanya kalau udah berbuat baik sama orang. Allah belum tanemin rasa nikmat itu, makanya itu yang paling kita khawatirin. Kalau kita ini hidup, kita cuma dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. Dapat hidayah. Miknya nggak usah diapa-apain itu. Dibilang apa? Dapat hidayah kagak dapat taufik. Emang taufik itu apa Ustazah? Dan apa bedanya hidayah sama taufik? Orang kalau dikasih hidayah, artinya dari dia gak benar, terketuk hatinya mau jadi orang benar. Itu namanya hidayah. Tapi kalau yang namanya taufik, taufik itu adalah pertolongan Allah untuk mengerjakan ibadah. Ada orang berbuat dosa, dia nyadar, dia istighfar, dia nyesel, dia bilang pengen berubah. Kan gitu, pengen berubah. Ya Allah, saya nyesel buka aurat. Ya Allah, saya nyesel buka badan saya ditontonin sama orang, misalnya gitu. Ya Allah, saya nyesel saya pernah riba. Ya Allah, saya nyesel saya pernah berbuat buruk pada orang. Pada saat dia nyesel, hatinya tergerak mau berubah, baru tergerak. Hadza huwa hidayah. Itu hidayah. Tapi kadang kan orang baru pengen doang. Buat merealisasikannya kan urusan belakangan. Sementara yang disebut dengan taufik itu adalah pertolongan Allah di dalam mengerjakan kebaikan. Di saat kita bisa mengerjakan kebaikan, nggak usah jauhin aja. Di saat kita bisa ngerjain kebaikan, saat itu kita ngerjain kebaikan, saat itu berarti kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya taufik itu mahal. Sampai disebut sama Allah di Al-Quran cuma sekali. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu adalah bantuan pertolongan dari Allah. Maka diingetin, qalilun minat taufiq khairun min katsiril adli. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, sedikitnya dapat taufik itu lebih mulia daripada punya banyak akal. Pintar doang, ngerti doang, ngerjain agak. Buat apa? Maka qalilun taufik khairun min katsiril adli. Sedikit dapat taufik, dapat pertolongan Allah buat ngerjain taat, itu lebih mulia daripada orang yang banyak akalnya, banyak ngertinya, banyak fahamnya, banyak cerdasnya. Subhanallah. Contoh aja, kita datang di maulid, berapa banyak kita paham akhlak Nabi, berapa banyak akal kita ini mencerna tentang perilaku Nabi, berapa banyak akal kita ini memahami betapa mulia akhlaknya Nabi. Kita dengar sabarnya, kita dengar baiknya, kita dengar semangat ibadahnya, kita dengar semua.
Kita dengar bagaimana sedekahnya, kita dengar. Di akal kita nggak kekurangan. Tapi ternyata orang yang nggak banyak tahunya tapi banyak berbuatnya lebih baik daripada yang banyak tahunya tapi sedikit berbuatnya. Kurang lebih gitu. Orang tahu Nabi sedikit, tapi begitu tahu diamalin karena dia dapat taufik. Dia nggak banyak tahu tentang Nabi, tapi dia tahu Nabi sabar, dia belajar sabar. Dia nggak banyak tahu tentang bagaimana Nabi bersikap dengan musuh. Begitu dia dengar Nabi itu nggak pernah balas jelek dengan kejelekan, maka dia belajar gimana sebisa mungkin orang yang berbuat buruk sama dia, dia selalu bertahan untuk selalu berbuat baik pada yang buruk itu. Kenapa? Karena dia berusaha mengamalkan apa yang dia pelajari dari budi pekerti Nabi. Ini namanya taufik. Dan orang dibilang paham masalah taufik, berarti dia dikasih taufik sama Allah SWT. Sama, sampai diingetin sama Nabi SAW. Orang ini punya akal, cerdas dalam urusan dunia itu bisa berbahaya. Kenapa? Ngerti sama urusan dunia doang, paham sama urusan dunia doang, itu bisa bahaya. Tapi orang yang ngerti urusan akhirat, kata Nabi, itu bisa membuat dia gembira, bisa bikin dia bahagia, bisa bikin dia tenang, bisa bikin dia damai. Tahu apa? Punya akal digunain buat tahu urusan akhiratnya, buat urusan agamanya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tiap kali duduk di majelis, baik itu majelis maulid ataupun itu majelis ilmu sekali-kali, yang bikin kita beranjak bisa duduk di sini itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan taufiknya, sehingga kita bisa sampai ke tempat ini, bisa ngerjain ibadah di tempat ini, bisa sama-sama sholawat di tempat ini. Tapi kita perlu sama-sama mengintrospeksi diri. Pulang dari sini, yang kita bawa pulang, apakah hanya pengetahuannya saja atau juga diiringi dengan amal perbuatannya? Kadang-kadang banyak, Masya Allah, yang bawa pulang hadiah oleh ilmunya. Ilmunya dibawa, quote-nya disebarin, lebih baik daripada yang dengar bengong doang. Daripada yang dengar bengong doang gitu ya. Yang dengar bengong doang lebih baik daripada yang kagak datang. Asal tahu tuh. Betul apa enggak? Iya. Yang duduk bengong doang lebih baik daripada yang kagak datang. Yang bengong di rumah malah nonton TV, ya mendingan duduk di majelis ilmu walaupun bengong doang. Masih lebih baik. Tapi yang nyatet ilmu kan gitu, nyatet ilmu lebih baik dari yang bengong. Yang nyebarin ilmu lebih baik dari yang nyatet aja. Jadi tingkatannya gitu. Apalagi kemudian yang bisa bawa pulang amal, dari ilmu dia beramal, dari ilmu dia pakai, dari ilmu dia terapin, maka inilah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan orang itu kita yang kalau datang ke maulid bawa ilmu, bawa amal. Ilmunya dibawa pulang, amalnya disertai dalam perbuatan dan keseharian kita, agar kita bisa mencontoh budi pekerti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hati-hati sama akal. Kenapa kita perlu minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Karena akal ini kadang-kadang suka bikin kita tergelincir tuh, makanya pentingnya kita punya guru. Karena kalau ngandalin akal doang, akal kita dibahaya. Kadang-kadang maaf sekelas saya aja yang ibaratnya hari ini bisa bicara di depan ibu,
Saya nggak lepas dari butuh sosok guru untuk senantiasa menuntun dan membimbing saya. Saya tetap butuh guru buat dibimbing, karena akal kita ini luar biasa. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi yang menyertai dengan mengajarkan para sahabat berbagai macam ilmu. Nabi yang ngajarin, nabi yang nuntun. Bukan nabi cuman perintahin, tapi nabi menjadi contoh yang paling utama dalam mendidik dan mengajarkan para sahabatnya. Makanya dulu Bu, ada seorang murid yang berguru dengan gurunya. Jadi murid berguru sama gurunya, tapi begurunya ini masih setengah-setengah. Begurunya nggak benar-benar pakai hati. Terus dia ngerasa dirinya pinter, dia ngerasa dirinya begitu paham. Sampai kadang-kadang dia suka ngerasa, yang diajari nama nih guru juga udah sering, udah paham gitu ya. Satu ketika setan goda dia, digoda sama setan, digodain apa? Datang setiap waktu gurunya ngajar, di waktu majelis gurunya, setan tiba-tiba menjelma menjadi malaikat. Malaikat bilang, hei kamu ini kan murid teladan, kamu ini kan murid cerdas, kamu ini kan murid brilian, otaknya luar biasa, kamu ini murid pasti yang dibanggakan guru. Mau nggak ikut muter-muter sama saya? Kata malaikat, saya tunjukin sama kamu keindahannya tentang surga. Kapan majelis gurunya ini? Gurunya punya majelis itu ceritanya di antara maghrib sama isya. Di antara maghrib sama isya. Ini yang cerita Habib Umar, guru saya sendiri. Maka setiap kali dia mau datang majelis gurunya, ketemu sama malaikat, ini malaikat pura-pura ceritanya. Malaikat yang pura-pura, padahal iblis, padahal syaitan. Yang apa? Menghasut dia, ngajakin dia, kata yuk kita muter-muter lihat surga, lihat indahnya surga. Dikasih fata morgana dari pandangan setan yang membutakan dia, dilihatin hal-hal yang indah. Tiap kali sampai kelar pengajian gurunya baru dipulang-ulang, baru dipulang-ulang. Gurunya nyadar nih murid skip berapa kali. Nih nggak kelihatan nih, udah berapa kali majelisnya kagak nongol, kagak kelihatan. Dipanggil sama gurunya. Tuh ya, kadang-kadang kita gimana kagak mau merasa beruntung punya guru. Guru kalau murid kagak ada mah dicariin sampai begitu. Ditanyain kemana tuh murid, kan gitu. Saking mikirin tuh murid apa baik-baik aja, apa tuh murid sakit, apa tuh murid gimana. Fakta chef gurunya ditahu, nih murid lagi keblinger, nih murid lagi dihasut sama iblis, nih murid lagi dihasut sama syaitan, nih murid lagi digoda sama syaitan buat tidak hadir di majelisnya dia. Subhanallah, kalau setan zaman dulu ngegodanya perlu nyamar jadi malaikat, pura-pura nontonin surga, pura-pura nunjukin surga. Kalau sekarang kaki tangan setan mau banyak banget. Gitu. Nggak repot-repot, setan nggak perlu repot kayak gitu. Buat ngebalikin orang biar kagak hadir majelis kan gitu. Subhanallah, nih guru sadar, ditanya, kamu kemana aja? Diceritain dengan polosnya. Ya Syekh, saya belakangan ini, Masya Allah, hasalani, saya dapat kejadian yang sangat ajaib, luar biasa. Saya ketemu dengan, maksudnya diceritain hal-hal yang apa yang dia lihat. Saya dipertontonkan surga, saya diajak muter lihat surga. Wah, betapa indahnya, betapa apa. Subhanallah. Apa katanya? Gurunya bilang, besok kalau ketemu lagi sama dia, ketemu lagi sama orang yang ngajakin kamu muter-muter, bilang, saya mau hadir guru saya
Saya mau hadir majelis hari. Ya, diajak muter-muter, kamu bilang, udah, saya hari ini pengen hadir majelis guru saya dulu. Bilang begitu kata guru. Iya, bilang. Esok datang waktunya dia lagi mau diajak dihasut dan lain sebagainya, dijawab, ingat pesan gurunya. Ana mau hadir majelis guru saya pengen hadir. Seketika itu juga dia yang tadi lagi ngerasa dirinya diajak jalan-jalan tuh, pas bilang dirinya mau hadir ke majelis gurunya, langsung apa yang terjadi? Dia ngedapetin dirinya bukan lagi ada di taman surga, bukan lagi ada di surga, bukan lagi lihat pemandangan surga, ternyata sekelilingnya tong sampah semua. Sekelilingnya sampah, tapi lihat betapa setan mampu menipu daya mata kita. Setan bisa bikin kita ngelihat sampah jadi apa? Jadi taman. Itu di zaman itu, kebayang nggak? Begitu dia ngelihat isinya semua sampah, dia sadar ini syaitan yang bikin saya berpaling untuk tidak hadir di majelis guru saya. Atgan, mulai dari situ dia benerin niatnya, dia benerin dirinya, dia benerin cara bagaimana dia berguru dengan gurunya. Lurusin niatnya. Kalau enggak, itu otak, itu pikiran bisa bawa kita ke mana-mana, keblinger luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Ini salah satu contoh. Ada dikasih hidayah, ngerti, punya ilmu, tapi belum tertuntun punya taufik. Ya, kadang kita begitu punya kemampuan memahami sesuatu, tetapi diri kita terlupakan untuk berbuat dan mengamalkan sesuatu. Maka di momen bulan Maulid ini, momen yang paling mengingatkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Momen yang ingetin kita untuk ayo banyakin solawat. Jangan hanya merasa cukup solawat kita dari duduknya kita di Maulid Nabi aja. Karena kan manusia begitu. Oh, dia berasa dirinya udah solawat gara-gara udah duduk di Maulid. Sampai di rumah, ya sekadang solawat, kadang lupa. Kita mengakuin aja dah. Entar ingat, entar lupa. Entar kita kalau lagi bener ada tasbih di tangan, kalau tasbih lagi kemana, otak di mana, gitu. Nah, kalau boleh jujur mah kita lebih sering muterin apa? Muterin HP daripada muterin tasbih. Iya. Kalau tasbih ya, tasbih kan diputer. HP kita diputer juga, tapi nge-scroll namanya. Muter juga. Coba sekali nge-scroll sambil solawat, dapat berapa itu solawatnya? Scroll. Kita diingetin. Pada dalam salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita diingetin bahwa man aktsar shalah ala Nabi, siapa orang yang banyakin salawat sama Nabi, maka Allah akan perbanyak dia punya rezeki. Kurang apa tuh? Siapa yang memperbanyak salawat sama Nabi, Allah bakal perbanyak dia punya rezeki. Rezekinya bakal dikasih banyak. Kullaman aktsar, tiap kali dia memperbanyak dan makin terus dipertingkatkan salawatnya kepada Nabi, maka saat itu pula juga Allah makin meningkatkan dia punya rezeki. Banyak orang hari ini yang bermasalah perkara rezeki. Dia dengar tentang keutamaan salawat, tapi tidak tertuntun mendapatkan taufik untuk membaca salawat. Kalau kagak kepepet, kagak darurat, kagak keinget, gitu. Kalau kita enggak, mestinya sholawat sama Nabi ini kita jadiin. Mau kita kepepet, kita enggak kepepet, mau kita dalam keadaan darurat ataupun tidak, tapi memang kita jadikan sholawat itu sebagai bagian daripada ibadah, daripada perbuatan yang mesti sama-sama kita perbuat, yang mesti sama-sama kita perbanyak. Bu, rezeki makin dibanyakin. Rezeki jangan dipikir cuman warna merah, warna biru.
Rezeki jangan dihitung cuma dari warna merah atau warna biru. Orang selama ini kalau memahami konsep rezeki itu dipikir rezeki itu berbentuk uang saja. Rezeki itu banyak, Bu. Di antara rezeki juga Allah menjaga kita dari kerugian, itu rezeki. Di antara rezeki Allah menjaga kita dari sakit, itu rezeki. Jadi bukan cuma nunggu sakit disembuhin baru rezeki. Allah pelihara tubuh kita hari ini sampai masih bisa dengan sehatnya, ginjal masih berfungsi dengan fungsinya, jantung masih berfungsi dengan fungsinya, dan semua organ tubuh kita lainnya setidaknya masih berfungsi dengan fungsinya. Itu rezeki. Kalau ada yang sakit di antara kita, berapa banyak kita perlu ngeluarin rezeki? Betul apa enggak? Satu orang kena sakit, mesti ke dokter ngeluarin duit apa kagak? Tuh. Yang kita anggap rezeki warnanya merah sama biru, rezeki merah sama biru. Soalnya kalau udah warnanya hijau, udah lemes. Kalau udah ungu lebih lemes. Kalau udah apa lagi? Udah coklat lebih lemes. Abu-abu, waduh lebih lemes lagi. Gitu, abu-abu lebih lemes lagi. Dan ternyata subhanallah ya, kemarin ada orang bagiin ngasih apa Bu? Ngasih satu gambaran. Ternyata warna uang beserta gambarnya mewakilkan wajah kita saat menerimanya. Besok nanti ibu pulang ke rumah ibu ukur ya. Ibu barisin uang warna abu-abu, warna coklat, terus warna ungu dulu. Ungu, habis itu hijau, habis itu biru, habis itu merah. Ibu liatin mukanya, perhatiin mukanya. Ternyata gambar yang ada di situ mewakili muka kita yang nerimanya. Perhatiin. Ibu perhatiin ukuran senyumnya. Nah, jangan ngeluarin duit dari sekarang, nggak sabaran ngeliat dari sekarang. Perhatiin senyumnya, ibu bandingin. Tapi saya mau ngingetin Bu, kita selamat pergi dari rumah, hadir ke sini sampai lagi pulang ke rumah, itu selamat rezeki apa bukan? Suami kita pergi kerja ya, walaupun penghasilannya mungkin tidak seberapa, barangkali yang punya suaminya ojek misalnya, taksi misalnya, ternyata belum banyak dia bisa ngumpulin pundi-pundi uangnya, pundi-pundi duitnya. Apa ibu pikir rezekinya itu sedikit? Tidak Bu, dia pulang selamat itu rezeki. Jadi jangan bikin kita ini senyum hanya kalau dia bawa warna banyak. Karena pulangnya dia itu rezeki. Dia bisa pulang ke rumah dengan selamat, itu rezeki. Anak-anak kita yang pergi sekolah, mereka atau pergi kuliah, atau mereka sedang bertugas dengan tugasnya, dia bisa pulang ke rumah dengan selamat, itu rezeki. Jangan ibu pikir rezeki hanya tentang materi. Adanya orang-orang tercinta di sekitar kita, itu rezeki yang tak ternilai harganya. Ibu punya cucu, itu rezeki. Punya pasangan hidup, punya anak, rezeki. Dan kalau yang ustazah saya nggak dikasih anak, belum punya cucu, belum punya suami, belum punya rezeki, rezekinya lain lagi. Jangan ngukurnya dari situ gitu. Ada orang berarti itu yang itu dapat rezekinya banyak, berarti yang banyak uangnya berarti banyak rezekinya. Semua orang dikasih sama Allah rezeki. Maka di sini diingetin,
Siapa yang pengen banyak rezeki? Perhatikan, banyak rezeki bisa dari mana aja. Dari sehat, dari selamat, dari apa lagi? Dari jauh dari apa? Bangkrut, kerugian, penipuan, pencopetan dan lain sebagainya, termasuk keuntungan. Yang kerja banyak dapat bonusnya. Yang apalagi, yang dagang laris manis dagangannya, banyak keuntungannya. Ibaratnya dari mana sumbernya? Enggak usah jauh-jauh, jadiin wasilahnya sholawat sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dapat hidayah, oh iya benar sholawat itu bagus, tapi dapat taufik nggak buat ngamalin sholawat? Tertuntun nggak dia untuk setiap hari itu terus berupaya menghabiskan waktunya, setidaknya daripada bengong mending sholawat gitu. Daripada cuma nonton mending diiringin sama sholawat. Daripada cuma masak motong-motong bawang mending diiringin sama sholawat. Daripada ngaduk-ngaduk makanan iringi dengan sholawat. Semua aktivitas kita iringi dengan sholawat. Di balik itu semua, kullama aktsarta, semakin kau memperbanyak sholawat, semakin banyak pula Allah menambah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita berharap, ya Allah, ya man waffaq ahlil khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih, wa la tahrimna Allah khairu ma indak li syarri ma indana fadlan wa ihsana ya karim. Ya Allah, wahai Zat yang senantiasa menuntun, memberi pertolongan kepada orang-orang yang kau mudahkan untuk berbuat kebaikan. Waffiqna lil khair, tolong kami untuk berbuat baik, tolong kami untuk berbuat taat, tolong kami untuk jadi orang yang manfaat. Minta sama Allah. Wa anhum alaih, dan bantuin kita. Kalau kita bisa ngerjain itu, tolong bantu, tolong selalu ada, biar kita ini nggak pernah salah di dalam berbuat. Jangan hanya karena hawa, jangan hanya karena akal, tapi enggak, yang dituntun sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Wa man waffaq ahlil khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, jangan halangin. Wala tahrimna Allah khairu ma indak, jangan halangin ya Allah buat kita dapat kebaikan yang ada padamu ya Allah, kebaikan yang ada di sisimu ya Allah. Jangan kau halangi kebaikan itu hanya karena keburukan yang kita punya di sini, dosa-dosa yang kita punya di sini. Jangan sampai dosa ini menjadi penghalang kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan semua tempat di mana kita menghadiri majlis ilmu, majlis maulid, majlis kebaikan, Allah senantiasa mengiringi kita pintu hidayahnya, mengiringi kita pintu taufiknya, agar kita bisa senantiasa tertuntun, terbimbing, dan selalu ditolong, dibantu untuk senantiasa bisa mengerjakan ketaatan dan mengamalkan setiap ilmu, nasihat, pelajaran yang kita baru terima dan baru diperdengarkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.